Salam dan bahagia, saya Ariarti Bangunwijaya, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kliwonan 1, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Berikut adalah para pembimbing saya untuk mempelajari modul 3.1, ada Bapak Eko Wihartono, Ibu Titik Mukawana, dan Ibu Anastasia Ang. Tujuan pembelajaran khusus bahwa CGP membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Ada sebuah kutipan dari Bob Talbert. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Seorang anak yang memahami konsep dan makna suatu pembelajaran lebih baik daripada hanya terfokus pada materinya. Yang terpenting dalam pengambilan keputusan baik di kelas, sekolah maupun kehidupan sehari-hari adalah niat dan tujuan untuk memberikan keputusan yang memberi dampak terbaik bagi semua orang meskipun dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga kebijaksanaan itu dapat menjadi pembelajaran bagi generasi sekarang maupun mendatang. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Dengan memaknai nilai kebajikan dan prinsip mana yang ingin diterapkan dalam pengambilan keputusan, lalu mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak terkait sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. Tentu akan memberi dampak yang sama nyamannya sehingga tidak ada rasa keberatan di pihak manapun. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Saya selalu melibatkan pendapat dan mempertimbangkan usulan dari murid untuk memastikan bahwa apa yang kita putuskan sesuai dengan prinsip berpihak pada murid, sehingga terwujud merdeka belajar. Education is art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Oleh George Wilhelm Friedrich Hegel. Menurut saya, maksud dari kutipan di atas jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah saya alami di modul 3.1 adalah bahwa pendidikan adalah sebuah karya atau usaha dalam menjadikan manusia tidak hanya memahami etika namun juga berperilaku sesuai etika atau berbudaya. Tidak ada yang salah dalam seni, artinya seorang pendidik dapat menempuh dengan metode yang berbeda dengan pendidik lainnya untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu mencerdaskan bangsa melalui pembentukan perilaku yang berbudaya. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ada istilah dalam filosofi oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo ing matya mangun karsa tutwuri handayani. Di depan, seorang guru harus bisa memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberikan dorongan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus yakin keputusan yang ia buat tidak berdampak buruk bagi murid, karena menjadi acuan bagi murid andai mereka mengalami hal yang serupa di kehidupannya.
Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter para warganya. Keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut, sehingga menjadi rujukan bagi seluruh warga sekolah. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Keputusan yang kita ambil tentu akan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri. Sebagai contoh, jika kita menanamkan nilai kejujuran dan sudah menjadi prinsip, maka saat dihadapkan pada kasus, kita selalu mengutamakan kejujuran di atas segalanya. Pola ini berlangsung terus-menerus sehingga membentuk prinsip dan nilai bagi lingkungan tempat kita mengambil keputusan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Saya mendapatkan banyak manfaat dari bimbingan oleh fasilitator dan pendamping praktik. Ilmu dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yaitu bahwa keputusan yang saya ambil harus berpihak pada murid, sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, bermanfaat untuk orang banyak, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat mengalami tantangan yang mengharuskan saya mengambil keputusan, ada proses coaching dari para pembimbing yang mendampingi saya dalam menghadapi tantangan itu dengan solusi yang kita temukan bersama sehingga kegiatan pendidikan ini berjalan lancar. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Suatu keputusan tanpa kompetensi sosial dan emosional akan menjadikan esensi keputusan itu tidak sampai pada pihak-pihak yang terkait. Untuk itu, dalam mengambil keputusan sebaiknya dengan jiwa yang tenang dan perlu pelibatan kompetensi sosial dan emosional agar hasilnya sesuai dengan nilai kebajikan universal juga prinsip-prinsipnya. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Setiap pendidik memiliki nilai yang menjadi prinsip bagi diri pendidik itu. Contoh, satu pendidik lebih menanamkan nilai keadilan, sehingga murid yang tidak mengerjakan tugas mendapatkan konsekuensi sesuai kesepakatan kelas. Bagi pendidik lainnya, lebih menekankan nilai kemanusiaan sehingga murid tersebut diberi waktu tambahan untuk mengerjakan tugas. Semua kembali pada nilai kebajikan universal yang tertanam dalam diri pendidik tanpa melupakan esensi mereka dalam memberikan kontribusi terbaik bagi murid. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apabila keputusan yang diambil tepat, tentu akan menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat diterima semua yang terlibat. Dengan demikian, terciptalah lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Setiap keputusan pasti ada resiko pro dan kontra. Hal ini menjadi salah satu tantangan karena kita tidak bisa memuaskan dan menampung seluruh keinginan semua pihak. Namun, dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang saya coba lakukan dapat meminimalisasi perasaan tidak nyaman menjadi satu suara sehingga dengan win-win solution, pendekatan personal dan kolaborasi, keputusan dapat diterima.
Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang diambil dari hasil kolaborasi dengan murid juga guru lainnya akan menjadi kesepakatan bersama, yang artinya dapat diterima oleh semua murid sehingga mereka merasa nyaman dan merdeka dalam pembelajaran. Kemerdekaan ini mampu mengasah potensi-potensi yang mereka miliki karena adanya iklim keterbukaan yang menyenangkan bagi mereka. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai contoh, saat murid melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai yang diyakini bersama, guru cenderung memutuskan untuk menghukum daripada menggali kebutuhan murid. Hukuman yang tidak mendidik tentu tidak akan membantu kita menggali potensi mereka, justru membuat mereka enggan dalam meraih apa yang mereka butuhkan. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya bijak dalam memutuskan setiap perkara dalam pembelajaran, yaitu selalu berpihak pada masa depan murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Keputusan yang baik selalu berpihak pada murid yang beraneka ragam. Saat memutuskan, hendaknya dalam mindfulness dan presence, agar dapat berpikir jernih dan mengkaji berbagai sudut yang dapat dipertimbangkan sesuai nilai kebajikan. Semakin banyak tantangan yang dihadapi tentu melatih diri dalam menyelesaikan. Keterampilan coaching dan kecerdasan emosional terasah dan menunjang keberhasilan mengatasi masalah sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika adalah 2 keputusan yang sama-sama benar, atau benar lawan benar, sedangkan bujukan moral adalah 2 keputusan yang salah satunya keputusan salah, atau benar lawan salah. Pola model atau paradigmanya ada individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, bisa juga jangka pendek lawan jangka panjang. 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Prinsip dalam pengambilan keputusan ada 3. Pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Kedua, berpikir berbasis peraturan. Ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengalami situasi pengambilan keputusan dalam kepanitiaan maupun saat menjadi guru kelas. Setelah mempelajari modul, saya mempertimbangkan nilai kebajikan dan prinsip pengambilan keputusan dalam situasi dilematis. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Selain bertambah pemahaman saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam dilema etika, saya juga menyadari selama ini telah menerapkan prinsip pengambilan keputusan namun belum menerapkan langkah pengujian keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin?
Modul ini sangat penting bagi saya sebagai petunjuk dalam memutuskan perkara di kehidupan sehari-hari, sekaligus saat menghadapi dilema dalam ranah profesionalitas sebagai guru. Terima kasih atas atensi dari pemaparan saya. Guru bergerak, Indonesia maju.